Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hambali dengan NPM 2308 260246. Di sini saya akan membawakan materi mengenai imunologi. Jadi, apa sih imunologi itu sendiri? Jadi, berdasarkan definisi, eh, imunologi itu adalah cabang ilmu yang mempelajari tentang sistem imun. Imunologi berasal dari bahasa Romawi, imun yang berarti pembebasan. Sistem imun adalah suatu mekanisme tubuh dalam melawan infeksi. Pentingnya imunologi adalah untuk mengetahui mekanisme tubuh dalam melawan infeksi dan pengembangan vaksin. Jadi, setelah kita mengenal definisi, lantas selanjutnya adalah apa-apa saja yang kita pelajari di dalam imunologi itu sendiri. Di dalam imunologi itu kita akan mempelajari yang namanya di dalam imunologi itu kita akan mempelajari yaitu komponen sistem kekebalan tubuh, respon terhadap antigen, vaksinasi dan imunisasi. Mungkin itu saja penyampaian yang judul besarnya dari apa-apa saja komponen yang aspek penting dari imunologi. Selanjutnya yaitu terminologi dasar di dalam imunologi itu sendiri. Jadi eh, terminologi dasarnya yaitu ada antigen, ada imunogen, ada antibody, ada sitokin, ada semokin, antigen presenting cell, autoinflammation, autoimun. Apa-apa saja, apa mereka ini disebut sebagai apa sih? Kita pertama mulai dari antigen itu sendiri. Antigen adalah molekul yang dapat memicu respon imun oleh sistem kekebalan tubuh. Imunogen adalah jenis khusus antigen yang mampu memicu respon imun spesifik dan menghasilkan antibodi atau respon seluler dari sistem kekebalan tubuh. Selanjutnya yaitu ada antibodi, yaitu eh, produk yang disekresikan oleh limfosit yang sangat spesifik dan unik dan dapat melekat terhadap antigen yang sesuai. Selanjutnya ada sitokin, yaitu kelompok sitokin protein yang penting dalam regulasi dan koordinasi respon imun dan inflamasi dalam tubuh. Ada semokin, yaitu kelompok protein kecil yang berfungsi sebagai sinyal kimia at- atau sitokin dalam sistem kekebalan tubuh. Yang terakhir ada antigen presenting cell, yaitu jenis sel dalam sistem kekebalan tubuh yang memiliki peran dalam aktivitas respon imun. Ada inflamasi, ada suatu kondisi tubuh di mana malfungsi dari sistem imun bawaan. Yang terakhir ada autoimun, yaitu suatu kondisi di mana terjadi malfungsi sistem imun adaptif. Autoimun ini adalah kondisi di mana sistem kekebalan tubuh seseorang diserang di jaringan atau organ tubuh sendiri karena salah pengenalan. Dari eh, terminologi dasar, selanjutnya kita masuk ke sel-sel imun. Ya, di sel-sel imun ini sendiri eh, terbagi menjadi 6. Yang pertama yaitu neutrofil. Neutrofil ini merupakan sel fagositosit yang pertama dan tiba di lokasi infeksi. Sedangkan makrofag merupakan sel fagositosit yang penting dalam sistem kekebalan tubuh bawaan. Yang selanjutnya ada basofil, jenis sel darah putih yang penting dalam respon alergi dan inflamasi. Ada eosinofil, sel darah putih memiliki peran dalam respon imun terhadap infeksi para parasit. Yang selanjutnya ada sel mast yang di mana eh, sel imun yang memiliki peran penting dalam respon alergen dan inflamasi. Dan terakhir adalah limfosit, yaitu jenis sel putih yang penting dalam sistem kekebalan tubuh manusia. Mereka terbagi menjadi dua kelompok utama, yaitu limfosit B dan limfosit T. Eh,
Limfosit B yaitu menghasilkan antibodi untuk melawan patogen, sedangkan limfosit T merupakan subtipe yang berperan mengkoordinasikan respon imun. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai imunitas adaptif. Imunitas adaptif ini eh, kita bikin di atas mungkin ya. Ya. eh, Imunitas adaptif terbagi menjadi dua bagian utama, yaitu adaptif secara natural atau pembuatan. Yang secara natural ini ada diperoleh melalui sistem aktif seperti masuknya antigen yang kemudian tubuh akan membentuk antibodi secara alami, dan bisa juga melalui proses pasif seperti transfer antibodi dari ibu ke anak melalui plasenta maupun pada saat ibu menyusui. Selanjutnya adalah secara buatan ini diperoleh melalui proses aktif seperti vaksinasi yang menyebabkan tubuh dapat memproduksi antibodi, dan secara pasif dengan cara menginjeksikan langsung antibodi ke dalam tubuh. Dari imunitas adaptif, kita beranjak kembali ke im imunoglobulin, imunoglobulin atau antibodi. eh ya, ada imunoglobulin, ada antibodi, yaitu ada IgG, ada IgA, ada IgM, ada IgD. Apa sih perbedaan dari mereka-mereka ini? Immunoglobulin G lah terlebih dahulu, yaitu jenis antibodi paling umum dalam darah manusia, menyediakan kekebalan jangka panjang terhadap infeksi bakteri dan virus. IgG juga dapat menyeberang plasenta dari ibu ke janin, memberikan kekebalan pasif pada bayi yang baru lahir. Sementara IgA memiliki penjelasan, yaitu antibodi yang melindungi permukaan mukosa tubuh seperti saluran pencernaan, saluran pernapasan, saluran urogenital dari infeksi. Selanjutnya ada imunoglobulin B, yakni respon imun baru yang respon imun baru-baru ini terhadap antigen. Biasanya IgM ini terlibat dalam pengenalan awal dan respon cepat terhadap infeksi yang baru. Selanjutnya ada IgE, yaitu respon alergi dan perlindungan terhadap parasit. IgE berikatan dengan reseptor pada sel mast dan basofil yang memicu pelepasan histamin dan mediator lainnya saat terpapar alergen dan menyebabkan gejala alergi. Yang terakhir adalah IgD. Imunoglobulin D memiliki peran kurang dipahami secara luas, tetapi ditemukan dalam jumlah kecil di permukaan sel B yang belum matang. IgD mungkin berperan dalam aktivasi dan diferensiasi sel B. Selanjutnya kita akan beralih ke bagaimana antigen dapat masuk ke dalam tubuh. Jadi ada beberapa cara agar antigen ini dapat masuk ke dalam tubuh. Yang pertama yaitu dengan cara melalui saluran pencernaan, yakni seperti mulut, ya mulut, contohnya bakteri seperti salmonella atau parasit seperti cacing usus. Kemudian um, melalui saluran pernapasan, ya ini patogen dapat masuk melalui hidung, mulut, menyebarkan saluran menyebar ke saluran pernapasan seperti virus influenza, bakteri, dan menyebabkan pneumonia. Selanjutnya melalui kulit, yaitu uh, seperti bakteri Staphylococcus aureus yang dapat menyebabkan infeksi kulit. Selanjutnya melalui injeksi seperti penggunaan jarum suntik ataupun luka tusukan seperti HIV yang melalui jarum yang terkontaminasi, atau bakteri tetanus melalui luka tusukan yang kotor. Yang terakhir itu melalui vektor. Beberapa penyakit menular ini biasanya ditularkan vektor seperti nyamuk, kutu, atau tawon.
Contohnya adalah malaria yang ditularkan oleh nyamuk Anopheles atau demam berdarah yang ditularkan oleh nyamuk Aedes aegypti. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai sistem komplement. Sistem komplement sendiri terbagi menjadi tiga bagian, yang dimana sistem komplement adalah suatu komponen utama dari sistem kekebalan tubuh yang terdiri dari jumlah protein serum dan membran. Mekanisme kerja sistem komplement dapat melalui beberapa jalur, yaitu classical pathway, lectin pathway, dan alternative pathway. Yang terakhir yaitu eh mungkin yang terakhir yaitu referensi ya. Referensi yang saya gunakan ya ini ada eh ya, apakah sudah kelihatan? Sepertinya sudah ya. Ada Carol Karen Morse, Stephen Timothy, mikrobiologi edisi kedokteran edisi 27, Abdul Abbas yaitu Immunology Function and Disorder of Immune System, Elsevier 2015. Ada Lauren K. Carroll yaitu Medical Microbiology, McGraw Hill Education Medical 2015. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatian teman-teman semua. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.